Selamat siang sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita kembali lagi bersama Kreatif Netizen 2025. Bagaimana teman-teman? Mungkin para pemirsa belum ada ya, atau 100 subscriber belum ada. Tapi saya tetap sabar. Saya akan terus melanjutkan apa yang seperti dilanjutkan oleh para konten kreator lainnya. Jadi sahabat-sahabat, khusus channel ini adalah khusus yang saya buat untuk parodi, atau biasanya melakukan pengkritikan lewat hal-hal yang lucu yang bisa diterima oleh semua orang, para penonton maupun para pegiat sosial. Jadi untuk ini teman-teman, channel ini saya khususkan memang untuk memberikan kritik, apakah dengan cara komedian, apakah dengan cara lagu, dan seperti yang saya lakukan di Anak Medan Bersuara. Baiklah, siang ini saya akan menampilkan satu video yang mungkin bisa membuat kita terbahak-bahak ya, tertawa sambil istirahat makan siang dong. Baiklah ya, kita intro dulu. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang. Sebelum kita lanjut, kita buat statement dulu ya. Jadi ini adalah parodi yang dilakukan oleh para netizen kreatif ya. Mereka memberikan saran atau mungkin ada hal-hal kebijakan pemerintah yang tidak mereka contohkan gitu ya. Mereka contohkan dan sambil membuat gayanya masing-masing ya, apakah kegiatannya atau apa yang sedang dilakukannya saat ini. Dan ini membuat jadi lucu ya. Seakan-akan ada tampilan-tampilan khusus seperti ada apanya ya, sutradaranya, padahal ini enggak. Adalah sesuatu kegiatan yang spontanitas dilakukan oleh para netizen yang membuat suasana menjadi lucu karena mereka bisa menyamakan suara dengan vokalnya. Bayangkan, kreatif kan teman-teman? Kita ikuti lanjut ya, seperti apa yang dikatakan oleh adik kita, karena kontennya lah yang saya upload kembali. Kita lanjut dan kita dengar ulasannya. Yap guys, masih terkait dengan Pak Mulyono dan juga ada Gibran diparodikan oleh netizen. Saya kira semakin kesini semakin parah apa yang dilakukan oleh netizen, baik itu parodi maupun komentar-komentarnya terhadap Pak Mulyono dan juga Gibran. Nah sahabat, kali ini bukan hanya parodi Pak Mulyono ataupun parodi untuk Gibran, tetapi yang akan Mimin tampilkan ada juga video mantan ternak Mulyono yang akhirnya sadar bahwa apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono selama ini adalah sebuah penipuan dan tidak lain, semuanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, saya kira tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu videonya, parodi-parodi dan juga komentar dari netizen untuk Pak Mul. Sebetulnya masalah ringan. Tuduhan ijazah palsu. Kalau masih diteruskan, saya gigit. Akan saya gigit. Tetapi memang perlu yang gigit saya sendiri. Agar semuanya tahu.
Ya, udah. Ini sama Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih. Pokoknya merasa ini politis nggak Pak? Bapak Apanya? tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah sih. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Saya fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini saya akan kabur. Apa? Buzzer. Saya nggak ngerti apa itu buzzer. Saya nggak tahu apa itu buzzer. Kalau basar sembako, nah itu saya tahu. Biasanya kegiatan pasar dengan harga yang lebih rendah. Kalau buzzer itu saya nggak tahu. Katanya datang dari rakyat. Keluar masuk gorong-gorong, rumahnya di pinggir kali digusur. Pakaiannya sederhana, gesturnya ndeso. Simbol kesederhanaan yang dipoles rapi. Tapi siapa sangka 10 tahun kemudian negeri ini jadi panggung dinasti. Namanya Mulyono. Bukan raja secara resmi, tapi tingkahnya seperti raja Jawa. Semua harus manut, semua harus hormat. Mulyono ini kan memang ajaib ya. Di tangannya demokrasi ini bukan lagi alat rakyat, tapi mainan keluarga. MK diatur, aturan dirubah, hukum ya ditekuk. Pokoknya semua tunduk asal demi si buah hati. Bahkan saat kuliah ke luar negeri, si anak ada yang fasilitasi jet pribadi dan dilayani negara. Rakyatnya bayar pajak aja, jangan banyak tanya. Dulu katanya tidak akan bagi-bagi jabatan, tapi kini kekuasaan seperti sembako, dibagi ke kolega, buzzer, dan orang-orang yang siap membisu. Nah, soal utang, jangan tanya juga. Dari 2.000 triliun jadi 8.000. Tapi tenang, katanya untuk masa depan. Masa depan siapa? Ya entah. Yang jelas bukan buat kalian, apalagi anak-anakmu. Alam ini dirusak, tambang dibagi ke ormas, hutan digunduli, pasir laut dijual. Tapi jangan khawatir, semua dibungkus pencitraan manis, blusukan, senyum, dan kata-kata ndeso ya. Sementara rakyat disuruh hemat, pejabat pesta proyek. Begitu banyak aturan dibuat, tapi tak satu pun untuk melindungi buruh, petani, atau nelayan. Semua demi investor, semua demi citra, semua demi keluarga. Kini saat panggungnya ditutup, Mulyono ini meninggalkan warisan, dinasti, utang, kebohongan, dan ilusi bahwa semua ini demi rakyat. Rakyat cuma jadi penonton, dan pertunjukannya ini tidak lucu. Yes. India sama Pakistan udah perang, ya kan? Sama-sama memainkan kekuatan senjata nuklirnya, guys. Sama senjata rudalnya, ya kan? Lah di Indonesia, tiba ngurusin ijazah palsu, kagak kelar-kelar, guys. Udah gitu apa? Ternak Mulyono, pada teriak-teriak, katakan biarin aja sih. Kalau cuma ijazah palsu mah, yang penting kan Pak Jokowi itu orangnya baik dan berhasil memimpin negeri ini. Memimpin negeri ini menjadi negara termiskin di dunia. Gandul. Halo, salam kawan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu.
Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Nah, gimana menurut teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa? Ya, semoga konten ini atau upload video ini masuk ke HP ataupun di medsos teman-teman ya. Mohon dibantu subscribe-nya, like-nya, share, serta komen. Memang benar apa yang dikatakan oleh para netizen dalam bentuk jenaka ya, parodi ya. Jadi mereka itu mungkin ada kebijakan pemerintah yang dibawakan lewat action dan tingkah laku kreatif para netizen. Namun semua dilakukan oleh karena mungkin kebijakan yang selama ini, apalagi terproses perihal tentang ijazah Pak Jokowi. Akhirnya muncul parodi-parodi yang memang banyak, apakah kontra atau pro. Yang kontra ada juga banyak ya, bahwasanya apa yang dilakukan kepada 4 sahabat kita yang berjuang untuk menegakkan proses keadilan serta membongkar kebohongan publik yang selama ini tersusun rapi. Namun semua itu dilakukan dalam bentuk kritik dan saran. Baiklah teman-teman, di akhir penghujung saya hanya bisa bermohon ya, agar kiranya konten ini bisa di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe agar bisa berkembang seperti channel saya, Anak Medan Bersuara. Salam sehat buat kita semua. Salam parodi.